Selamat berjumpa kembali di Vocare Ministry. Topik kali ini kita tidak membahas terlalu banyak tentang firman Tuhan. Karena sekali lagi channel ini banyak membahas topik-topik integrasi antara iman Kristen dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya membahas yang berkaitan dengan firman Tuhan. Hari ini kita belajar satu skill yang diperlukan untuk kita hidup dan bekerja. Untuk dapat bekerja dengan baik, bukan hanya sekedar bekerja. Dulu saya membedakan antara bekerja dan berkarya. Bekerja belum tentu ada hasil yang baik. Ya, bisa aja kita kerja setengah mati, tapi hasilnya minim. Tetapi kalau berkarya, kita pasti bekerja. Tapi yang jelas, kita menghasilkan sesuatu yang berharga. Itu berkarya. Untuk kita bisa berkarya, kita harus bekerja dengan efektif dan efisien. Untuk efektif dan efisien, efektif itu sekali lagi kita mencapai sesuatu itu kita jelas. Yang kalau sekali lompatan target itu kita capai, jangan sampai kita harus ada satu target perantara. Jadi kita nggak efektif. Ya. Nah kalau efisien, kita kerjakan itu dengan sebaik mungkin supaya biayanya bisa kita sesuai dengan budget, bahkan kalau bisa kita bisa dengan biaya kecil menghasilkan hal yang besar. Itu efisien. Kalau begitu hari ini topik kali ini kita akan bahas mengenai belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan bisnis proses supaya kita bekerja mempunyai satu keahlian. Kita akan lihat dari Yesaya 28 ayat 23 sampai 29, tapi saya tidak bacakan semua. Ya, kalau tidak kepanjangan. Di sini dikatakan, "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, dan itu pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan." Tetapi ada 2 poin nih, jangan salah. Ya, bahwa ini memang Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita membangun kebudayaan, bagaimana kita bekerja, itu betul. Tetapi caranya Tuhan sekarang tidak bekerja secara langsung. Dia bekerja supaya mengajar kita dari orang tua kita, dari orang yang senior, dari guru kita, jadi turun-temurun diajarkan. Ajaib sekali, luar biasa sekali. Waktu Tuhan menciptakan kita di bumi, walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, Dia suruh kita menggarap dunia ini menjadi satu kebudayaan, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik. Tentunya semakin dibutuhkan satu skill, satu keterampilan yang harus, pengetahuan yang harus terus-menerus diperbaharui. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik yang cukup penting, yaitu mengenal proses. Karena semua orang kalau mengerjakan sesuatu, misalnya di gereja, kita ada satu kepanitiaan pemilihan majelis, itu tentunya kan ada tahapan-tahapan. Misalnya pemuda remaja mau retreat, ya kan ada persiapan, ada proses selama retreat sampai kembali. Itu satu proses. Kalau kita ada satu pekerjaan, itu kita disebut satu proses. Nah, kali ini mengenal proses itu kita memakai konsep daripada SIRPOC, ya, atau SIPOC, ya, yaitu supplier, input, requirement, process, output, dan customer. Teori ini diambil dari teori Six Sigma, ya, teori yang tidak mudah. Kalau Anda tahu namanya Six Sigma, itu sulit sekali belajarnya. Di Indonesia hanya perusahaan-perusahaan besar sekali yang menerapkan Six Sigma, ya. Nah, mari kita memulai. SIRPOC diagram itu ya berasal dari singkatan dari komponen sebuah proses, yaitu supplier,
input, proses, output, dan customer. Dan kadangkala, bagi saya bukan kadangkala, ini satu requirement yang mutlak, yaitu requirement, satu persyaratan. Ya, kalau di ISO 9000, Anda semua tuh setiap tindakan kita diatur dan diberikan satu persyaratan yang harus dipenuhi. Ada satu persyaratan, jadi requirement itu bukan satu hal yang main-main. Kalau kita beli sesuatu, kita ada kesepakatan, pembeli dan penjual. Mutunya bagaimana? Pengirimannya kapan? Terlambat atau tidak? Itu adalah satu persyaratan. Ya, nah kita akan melihat satu-satu komponen ini. Ya, dan kalau di ISO tuh mengharuskan kita mendokumentasikan proses secara garis besar. Jadi kita bisa memetakan proses bagaimana input yang berasal dari supplier menjadi output yang diterima oleh customer dan sesuai persyaratan. Nah, kita akan belajar. Dan ini berguna untuk semua pekerjaan, baik di rumah tangga, di perusahaan, kegiatan di gereja, dimanapun. Selama ada kita bekerja, kita sebetulnya harus mengenal satu proses. Ya, dan ini disebut customer supplier model. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus dulu mengajukan satu pertanyaan yang mendasar. Why? Why itu kenapa kita harus kerjakan ini? Apa alasannya? Ya, apa yang kita mau hasilkan dari pekerjaan yang kita mau kerjakan? Itu disebut sebagai mission dan vision. Ya, nanti ditambah lagi di atasnya sebetulnya value. Kalau value mengawal nilai-nilai di dalam kita bekerja, tidak boleh ini, tidak boleh misalnya, tidak boleh kita kerjakan dengan upah minimum misalnya. Kita tidak boleh melanggar peraturan. Nah, itu nilai-nilai di dalam organisasi kita. Ya, kalau kita mau bekerja, jangan tembak dulu, kerjakan dulu, terus baru mikir. Pikir dulu, terus bangun skopnya. What? Apa yang kita mau kerjakan? Batasannya mana? Nah, seringkali itu kalau nggak ada batasan, membuat pelayanan kita tidak efektif, dan akhirnya apa? Kita banyak bertubrukan dengan orang lain, banyak bersinggungan, sehingga banyak pertikaian. Kita harus tahu dulu skopnya. Ya, why? Scope. Scope itu kalau di project ada 3. Goalnya jelas, terus kapan, berapa lama mau dikerjakan, dengan tahapan-tahapan activity apa yang mau dikerjakan, itu disebut schedule, dan butuh budget berapa. Ya, itu what scope-nya. Nah, kemudian how to, metodenya, caranya bagaimana kita mau mengerjakan itu. Caranya, how to. Nah, setelah itu di atas, baru kita memulai dari pertama adalah siapa suppliernya. Dan supplier itu adalah orang yang mensuplai input atau nanti input saya akan jelaskan lebih detail ya, saya nggak jelaskan dulu di sini. Nah, dia yang mensuplai input dan kita memberikan persyaratan pada supplier itu, input itu harusnya begini, begini, begini. Dia harus patuhi. Nah, input itu tentunya kita proses melalui satu mekanisme atau cara. Dan kita tahu setiap proses itu ada constraint, ada hambatan-hambatannya. Kita mesti pahami supaya kita waktu bekerja itu jangan selalu terkejut. Loh, kenapa begini? Loh, kenapa begini? Kita mesti pahamin dulu hambatannya apa. Nah, kemudian tentunya proses itu menghasilkan output. Outputnya apa? Dan output itu kita mesti tahu siapa yang pakai. Ya, jangan kita bikin sesuatu terus kita kasih ke orang yang mau pakai, udah dah, lu pakai aja nih. Lu mau cocok atau nggak cocok, ya pakai. Ya, nggak bisa begitu. Itu ada requirement supaya customer satisfaction itu timbul. Ya, nah ini penting sekali. Saya pernah di GKY saya mengajarkan ini dan menarik sekali waktu saya bikin semacam workshop kecil. Ya, nah kita mendalami sedikit lagi mengenai siapa tuh supplier. Ya. Nah, supplier tadi saya sudah jelaskan secara singkat adalah orang atau organisasi. Dia bukan hanya, jangan pikir hanya menyediakan material yang fisik. Bisa juga berbentuk informasi, atau sumber daya, atau yang lain-lainnya yang akan dipakai di dalam proses. Nah, itu disebut supplier yang menyediakan
material itu bisa fisik, bisa informasi, sumber daya, dan sebagainya tadi saya katakan. Nah, jadi input itu tadi, material, informasi, dan sebagainya, yang disediakan oleh supplier. Nah, kemudian input ini diberikan persyaratan. Persyaratan kalau di Six Sigma ada namanya DPMO, Defect per Million Opportunity, dan sebagainya lah. Kalau di ISO ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi, ya, standar pencapaiannya. Nah, input ini kemudian diproses. Nah, proses itu serangkaian langkah yang mengubah atau mentransformasi, dan paling tidak dia harus menambah nilai dari input. Kalau dia hasilnya lebih jelek dari input, sama aja juga nggak boleh. Buat apa disebut proses? Tentunya proses itu mengubah input menjadi output, yang tentunya mempunyai nilai tambah yang lebih. Ya, nah setelah waktu kita proses, kita harus hati-hati. Proses itu kita harus mendokumentasikannya. Kita harus tahu komponen, elemen, dan arus informasi yang memungkinkan sebuah proses atau sistem mencapai hasil yang diinginkan. Dan di sini kita harus bikin SOP atau urutan-urutan pekerjaan, juga manual spesifikasi dan standar pencapaian. Itu mekanisme. Tapi waktu proses kita juga harus sadar adanya constraint, hambatan. Ya, kita sebelum bekerja pikirkan dulu ini akan ada hambatan apa. Ya, kemudian output, yaitu hasil yang tadi sudah cerita, kemudian customer. Jadi jangan, kalau di gereja pelayanan ya, kita udah mencapai begini nih, udah lu pakai aja nih, gue udah kerjain, begitu ya. Ya, kamu senang gak senang urusan kamu. Itu nggak bisa diterima. Apalagi di dalam dunia kerja, Anda akan dipecat. Ya, karena persyaratan itu harus dibangun dan harus disepakati bersama. Jadi ada customer satisfaction. Ya, teorinya gampang. Ya, seperti ini saja. Ya, why? Jadi kita harus tanya dulu, kalau mau dikerjakan, kenapa harus dikerjakan? Jangan nanti kita udah tubruk dulu, ternyata ini nggak perlu, udah keluar duit dulu. Kita harus jelas dulu why-nya, kenapa kita mau kerjakan ini. Ya, dan kita waktu mau kerjakan, kita harus bangun scope-nya. Ya, what's-nya, apa yang kita mau kerjakan. Dan kita harus tahu metodenya, how to-nya. Dan kita kalau mau kerjakan itu, satu proses itu mengandung elemen supplier, input, proses, output, dan customer. Ini hanya teorinya. Ya, gampang, tapi sulit kalau Anda tidak latihan. Nah, langsung saya akan memakai contoh sebuah sekolah, yaitu Sekolah Pelangi Kasih, yang 10 tahun atau 15 tahun yang lalu pernah saya bangunkan saya coba petakan bisnis prosesnya mereka. Ya, saya petakan bisnis proses mereka. Nah, salah satu contoh yang saya buat di sini adalah proses pembuatan rapot anak murid ya. Pembuatan rapot itu ada prosesnya. Dan ternyata kalau tidak dikelola baik, itu banyak terjadi kesalahan. Atau delay, terlambat, udah waktunya, rapot belum bisa dibagikan. Kalau kita tidak hati-hati. Nah, kita harus tahu skopnya adalah proses pembuatan rapot di Sekolah Pelangi Kasih, yang startnya dimulai dari guru udah punya data nilai setiap murid, setiap subjek. Sampai cetak rapot itu dan dibagikan ke murid, ke orang tua. Dan di sini dibagi 3 tahap. Nah, kita harus bisa mampu lagi mendefinisikan proses itu. Ternyata proses ini nggak bisa sekaligus. Ada 3 tahap. Nah, tahap pertama adalah pengumpulan nilai. Kemudian pemberian nilai rapot. Dan ketiga, pencetakan rapot. Mari kita mulai dari yang pertama, pengumpulan nilai. Kita lihat siapa suppliernya. Nah, kan ternyata suppliernya subject teacher sama head of department. Ya, subject teacher itu kan yang mengajar satu subjek mata pelajaran. Nah, inputnya apa yang dia punya? Ternyata dia sudah pegang hasil exam dan tes, homework, quiz, lab, worksheet. Ya, itu kita tegaskan nih, ya. Ada 5 poin dan mereka sudah harus punya gitu. Kemudian input ini kita proses menjadi apa? Guru memiliki catatan nilai untuk setiap murid, jadi udah selesai tuh proses yang sebelumnya. Ya, dia udah pegang catatan murid.
Nah, kemudian guru input ke aplikasi. Kebetulan dulu saya bikin aplikasi buat mereka. Ya. Nah, kemudian setelah di-input, head of department mereview bersama dengan subject teacher. Kemudian HOD melakukan proses kalkulasi nilai. Jadi jelas ada pembagian tugas. Ya, kalau ini nggak jelas, repot. Kemudian kita harus tahu mekanisme dan constraint-nya. Outputnya apa? Nilai rata-rata semua. Nah, dari nilai rata-rata yang sudah di-input di komputer, di sistem, kemudian siapa yang menerima hasilnya ini? Pasti customer-nya. Kalau gitu customer-nya siapa? Customer-nya adalah level coordinator. Nah, di sini level coordinator membangun kesepakatan when, kapan dia terima, dan harus komplit bagaimana persyaratannya. Nggak bisa saat, udahlah nanti yang telat saya nyusulin. Nggak bisa. Nanti semua kacau sistemnya. Ya, nah ini adalah proses pertama. Nah, mekanismenya apa? Mekanismenya adalah menu score, entry, dan score calculation untuk menginput catatan nilai murid. Jadi ada menunya. Terus catatan nilai guru harus diinput maksimal 1 minggu. Nah, itu ada, kalau mau bikin proses itu ada 5W. Ya, dan 1H, how, who, when. Nah, begitu. Ya. Kemudian pengecekan nilai murid sudah masuk ke aplikasi dan sudah terinput dengan benar. Nah, hambatannya apa? Hambatannya guru terlambat menginput ke sistem baru. Ya, dia tidak terbiasa. Kesalahan menginput karena kurang biasa pakai komputer. Ya. Nah, satu lagi, dia mau input, komputernya nggak ada, sekolah nggak sediakan. Nah, itu semua harus dipikirkan. Ya, nah juga ada nilai murid yang belum dicatat oleh gurunya, atau sistemnya lagi bermasalah. Nah, kita mesti tahu nih, supaya kita bisa mengendalikan proses itu bisa berjalan dengan lancar. Proses kedua adalah proses pemberian nilai rapot. Nah, lihat dah. Level coordinator yang tadinya menjadi customer di proses pertama pencatatan nilai, sekarang dia karena datanya sudah dia pegang, dia menjadi supplier dari proses pemberian nilai rapot. Nah, hasil input saat ini diambil dari hasil output yang proses sebelumnya, yaitu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini dia lakukan proses apa? Dia mengecek nilai rata-rata masing-masing elemen. Terus dia mengkalkulasi per subjek di aplikasi. Kemudian wali kelas mengisi komen dan nilai perilaku murid di aplikasi. Terus hasilnya apa? Hasilnya adalah rapot yang siap cetak. Siapa customernya? Belum ke murid. Siapa customernya? Tata usaha. Karena dia harus mencetak. Ya, ini penting sekali Anda menguasai. Ya, saya akan sedikit lebih cepat karena Anda selalu mau mintanya video pendek. Ilmu yang tinggi harus dengan video yang pendek. Ya, tapi mau kalau bisa cepat ngerti, ya susah memang. Nah, mekanismenya nilai rata-rata harus sudah disiapkan oleh LC. Menu rapot calculation udah untuk melakukan proses kalkulasi nilai rapot. Ya, nah ini critical incident-nya nih kita prosesnya kita harus tahu. Dan constraint-nya apa? Perubahan peraturan pemerintah kadang-kadang katanya suka mendadak atau terlalu mepet. Nilai rata-rata belum siap atau belum proses. Nah, kalau ada constraint ini kita bisa brainstorming. Kita harus melakukan apa? Jadi itu konsepnya preventif, bukan korektif. Ya, konsep kerja kita selalu preventif. Kalau kita udah tahu nih bakal ada hambatan seperti ini, kita harus brainstorming sesama rekan yang pengalaman di situ, kita harus lakukan apa? Ya, nah itu yang paling penting. Nah, proses ketiga adalah mencetak rapot. Tadi customernya adalah tata usaha. Sekarang tata usaha menjadi supplier. Ya, inputnya adalah hasil input proses sebelumnya adalah rapot nilai-nilai yang sudah untuk bisa mencetak rapot, ya. Kemudian diproses, tata usaha mencetak rapot, kemudian rapot didistribusikan ke setiap wali kelas, rapot ditandatangani dan pembagian rapot. Nah, outputnya adalah rapot yang siap dicetak. Nah, ini dia, gitu. Nah, customernya siapa?
baru orang tua murid dan murid itu sendiri. Mekanismenya apa? Itu tadi, saya nggak usah bacakan terlalu banyak. Harus ada fasilitas printer yang memadai. Kalau muridnya ribuan, printernya cuma 3, ya repot juga ya. Gitu, waktunya mepet lagi. Nah, di sini mereka mekanisme memberi ketentuan tadi, when rapot sudah harus dicetak dan ditandatangani minimal 2 hari sebelum pendistribusian. Ya, pencocokan rapot yang sudah dicetak dengan daftar murid, ini quality. Ya, kita harus jaga quality kita. Constraint-nya apa? Kerusakan printer, kertas rapot habis, rapot belum ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, tadi kan ada 3 proses. Sekarang kita melihat pada high level document supaya kita punya gambaran lebih jelas. Kita satukan 3 proses itu di dalam satu slide. Nah, setiap proses itu ada objektifnya apa, ada inputnya apa, ada prosesnya apa, outputnya apa, PIC-nya siapa. Ya. Nah, objektifnya di proses pengumpulan nilai, memperoleh nilai rata-rata dari seluruh elemen tepat waktu. Pasti ada kata-kata ini. Ini nanti kita bisa uraikan lebih detail. Karena kalau saya tulis semua, nanti tidak akan enak dilihatnya. Kita inputnya apa? Nilai ujian dan aktivitas murid. Tadi ada 6 tuh. Ya, ada tes, ada apalah, worksheet dan sebagainya. Prosesnya input nilai murid, review nilai murid oleh LC, dikalkulasi menjadi nilai rata-rata outputnya. PIC-nya siapa? Person in charge-nya, subject teacher and head of department. Siapa customer-nya? Nah, customer-nya adalah yang berikutnya nih. Customer-nya adalah ini nih, level coordinator LC kan? Karena dia PIC dari proses kedua. Berarti dia adalah customer dari proses sebelumnya. Ya. Nah, proses nilai kedua, proses nilai rapot, objektifnya apa? Kalkulasi nilai rapot per subjek. Untuk inputnya adalah nilai rata-rata. Ya, prosesnya saya nggak usah bacakan lagi. Outputnya adalah rapot siap cetak yang dikerjakan oleh level coordinator. Hasilnya diserahkan ke tata usaha. Ya, ini supplier, ini customernya. Nah, objektifnya pencetakan dan distribusi rapot murid tepat waktu dan tidak ada kesalahan. Nah, inputnya adalah data rapot yang siap dicetak. Dia lakukan, keluarlah outputnya adalah rapot untuk tiap murid. Siapa customernya? Murid dan orang tua. Ya, ini adalah sirpok. Dan kita bisa lihat lagi dalam bentuk, ini satu lagi sebelum sampai ke sana. Kegunaannya apa? Analisa penyebab potensial timbulnya masalah. Ini konsep dari quality management system. Kita harus bisa menganalisa penyebab potensial, root cause daripada satu problem. Ya, saya udah bahas problem 5W, pemecahan masalah 5W, kurang lebih sama. Dan kalau kita mau menganalisa penyebab potensial timbulnya masalah, ada 2 poin. Pengukuran dan data. Jadi kalau kerja di Indonesia kadang-kadang nggak pakai data, semua ngomong aja. Ya, seperti ada satu gereja besar, meeting dengan banyaknya orang-orang hebat-hebat, kumpul bisa ada 40 orang, tapi semuanya tidak ada data. Wah, sana sini ngomong. Kemudian cepet-cepet saya telepon kantor, kirim proyektor, ya, saya sebagai moderator, saya kirim. Anda mau ngomong apa? Saya cetak, ketik, baru dah sedikit yang ngomong. Ya, nah di Indonesia kelemahannya adalah data. Sehingga kita nggak bisa pegang data yang jadi rumor, katanya. Ya, katanya itu benar nggak? Kalau bicara data, nggak bisa bilang besar, kecil, nggak bisa. Kita harus bicara kalau besar, besarnya itu berapa? Kalau kecil, kecilnya berapa? Kecil itu masih standar atau tidak? Ya, kita harus pakai data. Ya, sehingga kita kalau pakai data bisa mempelajari pola atau patternnya, sehingga kita bisa mengukur tendensinya kemana ini. Nah, kalau kita pakai statistik, bangun stratifikasi, kita mengukur berdasarkan kecacatan, defect per million opportunity. Waduh, ini teori susah dah. Nanti kapan-kapan saya ajarkan untuk mengukur kecacatan
berapa standar perusahaan ini yang dibilang baik di dalam quality pelayanannya. Itu defect per million opportunity. Nah, ini untuk membuktikan tidak terbukti atau terbukti sebagai penyebab yang mungkin. Nah, kalau ada masalah. Nah, kalau proses kita analisa adalah kita investigasi. Kalau kita tadi udah belajar SIRPOC, nah di tahapan mana nih yang disconnect, yang bottleneck, inkonsistensi, yang redundant, yang rework, kita tahu semua. Kalau prosesnya kita buat dengan baik, ya, sehingga yang menjadi penyebab atau berkontribusi pada problem tersebut kita kira-kira tahu di proses mana. Jadi sekali lagi, data dan proses itu penting sekali. Anda mau bekerja pada level yang lebih tinggi, sekali lagi ya, saya katakan, semua yang saya bagikan ini adalah bukan ilmu yang sembarangan. Tidak banyak orang yang punya ilmu ini mau dibagikan secara gratis. Tapi saya pikir ini panggilan saya mau kerjakan ini. Nah, hipotesa kausal, ya, membangun hipotesa atau asumsi penyebab sehingga kita bisa mendapatkan konfirmasi dan memilih penyebab vital dari data dan proses. Maka belajarlah baik-baik dengan proses dan catatlah baik-baik sehingga menjadi data yang bisa dievaluasi. Nah, proses pembuatan raport sekolah pelangi kasih tadi kita kan melihatnya dalam bentuk SIRPOC. Kita bisa melihat lagi dalam bentuk lain, ya, banyak sekali, ya. Sekali lagi, saya nggak bisa mengajarkan detail. Kalau saudara tertarik, carilah di internet, saudara pelajari lebih mendalam. Sekarang gampang sekali. Kalau dulu masih harus beli buku, ya, buku juga susah sekali dulu belinya, ya. Dan sekarang kalau Anda tahu aja istilah ini, Anda tinggal masukkannya flow of work, flow chart, langsung keluar semua. Ya, dan banyak di situ. Hanya masalahnya banyak orang tidak mau. Ya. Nah, kalau bentuknya flowchart, pertama mengisi nilai mata pelajaran. Ini saya agak singkat, kalau detail lebih ini lagi. Siapa person in charge-nya? Subject teacher. Nilai semua mata pelajaran harus di-input. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, ini saya agak singkat, hasilnya adalah nilai yang sudah di-input di aplikasi. Nah, dari situ yang tahap kedua, proses kalkulasi nilai dilakukan oleh head department dengan memakai data yang diinput oleh subject teacher, menghasilkan nilai rata-rata. Anda tahu ini efisiennya luar biasa. Kalau Anda pakai aplikasi, ini hasil yang diinput sebelumnya itu bisa dipakai oleh proses selanjutnya. Jadi tidak ada penginputan double, tidak ada pekerjaan double. Kalau sebelumnya kita pakai Excel subject teacher diberikan ke head department. Head department dari Excel itu diolah lagi datanya, kemungkinan Anda bergeser satu field aja, satu record aja, celakalah data Anda. Ya. Nah, proses selanjutnya memakai data yang proses sebelumnya menghasilkan data yang dia proses di situ untuk dipakai menjadi input di proses selanjutnya, yang tahap berikutnya, ya. Nah, diambil lagi diperoleh si level coordinator untuk memproses pemberian nilai raport, sehingga data raport yang udah siap cetak sudah ada di sistem, kemudian TU tinggal memanggil untuk proses pencetakan, siap dibagikan oleh orang tua murid. Ini dalam bentuk flowchart. Anda mau belajar flowchart, silahkan cari di internet. Belajar baik-baik. Banyak sekali contoh-contoh yang Anda tidak perlu bayar, Anda langsung bisa. Yang paling penting apa? Kapasitas belajar berkelanjutan. Ini yang jarang sekali dipunyai oleh orang-orang kita. Nah, pelajarannya apa? Banyak pelayanan tidak dikerjakan dengan efektif dan efisien. Ada konsep Peter Principle dikarang oleh Lauren Peter, ya. Ada orang yang memegang satu pekerjaan. Dia dari goblok, dari muda sampai dia pintar, dia pensiun. Digantikan lagi oleh orang baru lagi, mulai lagi dari goblok, terus pintar, pensiun lagi. Itu betapa tidak efisiennya pekerjaan itu. Ya.
Nah, kalau cara begitu, kalau kita sudah dokumentasikan semua, ya, sehingga orang yang menggantikan kita bisa belajar, ya, wah, luar biasa pelayanan kita. Ya, luar biasa. Ya, itu pelajaran yang kita bisa peroleh. Ya, kiranya ini menjadi satu menggugah hati Anda semua. Belajarlah baik-baik. Hidup tidak mudah. Hidup sulit sekali. Semua orang gede, besar bilang begitu. Dan yang paling menakutkan, hidup ini tidak fair. Ya, tidak fair. Jadi kalau Anda menyalahkan kiri kanan, menyalahkan orang tua kita, kenapa saya dilahirkan, begitu, wah, Anda berdosa sekali di hadapan Tuhan. Hidup tidak fair, hidup tidak mudah. Belajarlah. Kalau ada bahan-bahan seperti ini, pakailah dengan baik-baik. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita boleh bersinar di dalam dunia ini. Kita boleh bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Terima kasih.